Cerita berawal dari diceritakannya sebuah cerita tentang sebuah kerajaan Tenbahal yang hidup bahagia tanpa sebuah masalah. Lalu suatu hari ada monster yang menyerang kerajaan itu, lalu raja memerintahkan roh terhebat di kerajaan untuk melindungi kerajaan dari monster. Dan muncullah seorang pemuda yang sedang melawan banyak monster, lalu pemuda itu meminta bantuan kepada roh, lalu mereka membasmi monster dalam sekejap. Setelah itu pemuda itu pun jatuh pingsan lalu digendong oleh roh dan pulang ke negeri roh dengan berlinang air mata, dan kota itu pun kembali damai. Dongeng pun selesai dan bertahun-tahun kemudian pemuda itu pun tidak kunjung kembali. Lalu Shin diperlihatkan seorang wanita bernama Ellen yang sedang bersama ayahnya. Dan ayahnya itu adalah pahlawan yang diceritakan tadi bernama Tuan Rofel. Mereka sedang berada di tengah kota untuk membeli makanan. Namun ada seorang pria yang menyadari keberadaan Tuan Rofel sang pahlawan, dan mereka pun mengejarnya. Namun Rofel dan Ellen berteleportasi dan menghilang begitu saja. Lalu Shin berganti yang menceritakan sebuah masa lalu si Rofel di dunia roh. Dia koma selama beberapa tahun akibat menggunakan kekuatannya itu. Berkat bantuan istrinya yaitu Sang Raja Roh Origin, dia pulih setelah 1 tahun koma. Lalu mereka saling mencintai dan menikah, yang membuat dirinya menjadi setengah roh. Itu menyebabkan Rofel tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Setelah berlatih di negeri roh, dan dia pun kembali ke dunia manusia beberapa bulan yang lalu untuk membiasakan diri, dia dikaruniai seorang anak bernama Ellen. Ellen adalah seorang reinkarnasi. Dia tadinya seorang ilmuwan di Jepang yang entah kenapa tiba-tiba meninggal cuy. Lalu bereinkarnasi ke dunia ini. Shin pun lanjut dengan keberadaan seorang pria yang menyadari persembunyiannya Tuan Rofel, namanya adalah Alberto. Dan ternyata mereka berdua saling kenal satu sama lain. Pria itu pun meminta Tuan Rofel untuk pulang kembali ke keluarganya. Lalu Rofel pun menolaknya. Pada akhirnya Alberto pun menceritakan kembali tentang adiknya Rofel yang bernama Saufel menikah dengan wanita bernama Angiele. Tetapi Rofel pun tetap menolaknya jika ada wanita itu karena wanita itu adalah mantan tunangannya Rofel yang ditinggal Rofel sebelum peperangan dulu karena Rofel tidak yakin akan kembali dengan selamat. Tetapi anaknya bernama Ellen memaksa ayahnya untuk pulang saja, kalau tidak Ellen akan membencinya. Rofel pun menuruti perkataannya. Shin pun berganti ke mereka yang sedang menuju pulang. Alberto menceritakan bahwa semenjak kepergiannya Rofel, keluarga mereka hampir jatuh miskin karena gaya hidup Angiele yang diakibatkan oleh kepergian Rofel pada saat itu. Setelah mendengar cerita itu Rofel pun meminta putar arah karena Rofel ingin pergi ke gereja untuk meminta surat pernikahan dan melangsungkan upacara pernikahan yang kedua kalinya dengan istrinya. Dia memanggil istrinya untuk ke dunia manusia dan melakukan upacara pernikahan di dunia manusia. Alberto dan pendeta gerejanya pun heran Rofel menikahi seorang roh. Alberto mengingat bahwa dirinya pernah bertemu dengan roh itu pada saat peperangan dulu. Setelah pernikahan itu Ellen putri mereka memberikan hadiah berubah cincin batu berlian ke kedua jari mereka. Setelah itu Rofel pun menyuruh istri dan anaknya menunggu Rofel dan menyaksikannya lewat cermin air karena Rofel tidak ingin mantan tunangannya melihat istri dan anaknya karena akan menimbulkan masalah besar. Rofel pun pergi meninggalkan mereka berdua. Ellen dan ibunya menyaksikan Rofel lewat cermin air. Di perjalanan pulang Alberto meminta maaf kepada Rofel. Rofel paham mereka semua tersiksa oleh Angiele. Rofel juga merasa bersalah karena membiarkan mereka selama 10 tahun lamanya. Shin pun berganti di kota tempat pulangnya Rofel. Para warga menyambut kedatangan pahlawan Rofel. Setelah tiba di kerajaan, Rofel begitu kaget setelah melihat mantan tunangannya yang berubah seperti ini. Dia bertingkah seolah-olah Rofel datang ingin menjemputnya. Melihat tingkah Angiele istrinya yang sedang melihat di cermin pun terbakar api kemarahan dan Ellen pun menenangkan kemarahan ibunya. Ibunya memberitahu bahwa wanita itu adalah Angiele dan itu adalah musuh kita, dan anime episode 1 pun selesai. Kita lanjut di episode 2, sampai jumpa.